Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Mahariski dari kelas BKI 2D dengan NIM 12240101030. Nah, di sini saya akan mereview film It's Okay Not to Be Okay yang berkaitan dengan beberapa teori-teori psikologi. Drama ini menceritakan tentang Mon Sang-tae, Mon Kang-tae, dan Ko Moon-young yang memiliki trauma di masa lalunya masing-masing. Mon Sang-tae dan Mon Kang-tae adalah dua bersaudara. Sayangnya, karakter Mon Sang-tae ini digambarkan sebagai pengidap autisme, yang berarti dia kesulitan untuk berkomunikasi dan mengendalikan emosi. Walaupun dia mengidap autisme, Mon Sang-tae adalah seorang penggambar yang brilian. Dia memiliki cita-cita besar dari waktu kecilnya sehingga ia berusaha untuk mengalihkan pikirannya dari trauma masa lalunya. Lalu ada Ko Moon-young yang diceritakan sebagai penulis buku dongeng anak-anak. Namun agak unik karena gambarnya menggambarkan emosi yang meledak-ledak. Namun di sisi lain ia menggambar seperti itu karena di masa kecilnya ia sering merasa kesedihan dan emosional dari sang ibunya. Nah, Ko Moon-young dan sang ibunya Do Hee-jae mengidap antisocial personality disorder atau disingkat sebagai SPD. Nah, SPD ini adalah sifat tidak memiliki empati atau tidak segan-segan untuk melukai orang lain dengan benda tajam. Ko Moon-young ini digambarkan sebagai orang yang sangat keras karena saat kecilnya dia hanya dididik oleh ibunya sendiri di kastil besar di tengah hutan dan tidak diajarkan untuk berteman dengan orang lain. Nah, seperti menurut teori lapangan, menurut Kurt Lewin mengatakan bahwa perilaku manusia termasuk perilaku sosialnya merupakan hasil dari interaksi dari karakteristik kepribadian dan lingkungannya. Nah, setelah tadi kita menceritakan tentang Ko Moon-young, sekarang kita menceritakan tentang Mon Sang-tae yang takut akan kupu-kupu. Nah, dia ini trauma akan kupu-kupu karena saat ia kecil, dia melihat ibunya dibunuh oleh majikannya pada saat itu. Nah, karena Mon Sang-tae kondisinya bergangguan mental, jadi dia tidak terlalu jelas mengingatnya. Dia hanya melihat bros si pembunuh itu memakai kupu-kupu. Nah, semenjak saat itu sampai dewasa ia takut kepada kupu-kupu. Seperti yang dikatakan dengan teori psikoanalisis dari teori psikologi Sigmund Freud, yakni trauma dapat menyebabkan perasaan yang intens dan sulit untuk dibangun dari waktu ke waktu. Pada titik tertentu rasanya seperti ada yang begitu banyak emosi dan gejolak yang menjadi luar biasa. Dan dari waktu ke waktu, berkat bantuan Direktur Rumah Sakit Jiwa Oki juga, Sang-tae mencoba bangkit dari traumanya akan kupu-kupu dan dia akhirnya mampu untuk mengatasi ketakutannya itu. Nah, di sini Kang-tae yang sebagai adiknya Sang-tae ini, dia bekerja di rumah sakit jiwa. Jadi dia bukan hanya berusaha menyembuhkan trauma kakaknya. Nah, saat dia bertemu dengan Ko Moon-young, dia juga berusaha menenangkan atau menyembuhkan trauma dari Ko Moon-young tersebut dengan beberapa metode yang ia lakukan. Seperti dia mengajarkan butterfly hug atau mencoba menenangkan dirinya sendiri. Lalu di sini saya juga akan menceritakan beberapa contoh pasien-pasien yang disembuhkan oleh Kang-tae. Nah, kasus pertama yang dia coba pecahkan adalah kasusnya salah satu pasien rumah sakit jiwa Oke yang bernama Carville Wong. Digambarkan sebagai seorang veteran yang memiliki gangguan stres pasca trauma tersebut. Dalam drama tersebut, gangguan yang dimiliki Carville Wong didapatkan ketika ia menjadi tentara semasa mudanya. Nah, ini tuh disebut dengan Post Traumatic Stress Disorder atau disingkat PTSD. Nah, PTSD ini merupakan kondisi kesehatan mental yang dipicu akibat peristiwa menakutkan di masa lalu. Untuk itu, seorang dengan kondisi ini akan mengalami gejala seperti kilas balik, mimpi buruk, kecemasan parah, serta pikiran tidak terkendali. Dan sebenarnya dalam drama ini tuh banyak menceritakan tentang bagaimana teknik-teknik penyembuhan pada gangguan kesehatan mental. Dan sebenarnya Kang-tae ini juga mencoba menyembuhkan dirinya sendiri agar tidak terlalu terpuruk atau lari dari masalah. Dia selalu mencoba mencari cara agar dia selalu menghadapi masalahnya tersebut. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya masih banyak materinya, tapi karena waktunya yang terbatas, hanya dikasih waktu 5 menit, mungkin saya cukupkan. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.